Diberi pahala oleh Allah, diberi balasan, diberi, tapi hanya di dunia. Di akhirat tidak. Ibarat orang sekolah, dia tidak punya ijazahnya. Ya. Jadi salat itu penting para jemaah. Amal yang kita lakukan dari kita bangun tidur sampai tidur kembali itu nanti akan dilegalisir dengan sholat yang kita laksanakan. Jadi jangan tinggal sholat. Yang ketiga, sholat itu juga sebagai reminder. Sholat itu pengingat agar kita meninggalkan keburukan-keburukan. Ya, tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi, silakan. Jadi sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Sholat itu sebagai pengingat pribadi. Kalau kita mau berbuat maksiat, kalau kita mau berbuat buruk, itu akan dengan sendirinya terhenti dengan sholat yang kita lakukan. Ya, jadi sholat itu menjadi pengingat kita. Saya sudah sholat, masa mau mati habis sholat? Ini mungkin. Saya sudah sholat, masa habis sholat mau berzina misalnya. Itu secara otomatis akan menjadi reminder di hati kita ketika melakukan keburukan-keburukan. Jadi orang yang menjaga sholatnya, dia pun akan terpelihara akhlaknya, terpelihara ketika melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang masih setelah sholat masih melakukan keburukan, ya jangan salahkan sholatnya. Bisa jadi ada yang belum terpenuhi ketika dia melaksanakan sholat, hanya sekedar menggugurkan kewajiban dan lain-lain. Dan itu perlu proses. Kalaupun sholat kita masih seperti itu, ya tetap laksanakan. Jangan jadi alasan untuk meninggalkan sholat. Sama sholatnya bisa baca, nggak bisa apa, baru ditobat. Ikut sholat. Bapak-bapak sekalian, tidak bisa bacaan sholat, tidak bisa gerakan sholat, itu tidak jadi alasan untuk meninggalkannya. Bapak Ibu datang ke masjid, ikut sholat berjamaah, ikut gerakannya saja, insya Allah itu terhitung sholat berjamaah. Nah, baca apa kita? Sholat jamaah. Karena nggak tahu, dia malu, baru tobat ketika tua, baru sadar, datang saja ke masjid sholat jamaah. Takbir ikut takbir, rukuk ikut rukuk, sujud ikut sujud, salam ikut salam, bubar ikut bubar. Insya Allah itu ada kebaikannya. Daripada saya mau sholat malu, dari muda nggak pernah sholat, kayaknya nggak sholat selesai. Sekalian ditutup hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang aja, walaupun tidak baca, tidak apa. Yang penting sholat saja. Insya Allah itu ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat menjadi reminder kita untuk tidak melakukan maksiat ataupun perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, sholat seperti kita mandi sehari 5 kali. Jadi Nabi Muhammad SAW menggambarkan sholat itu seperti sungai yang mengalir di depan rumah kita, dan kita mandi dengan sungai itu sehari semalam 5 kali. Kalau kita rata-rata mandi 2 kali, rata-rata itu sudah wangi, sudah bagus. Kadang kalau lagi malas banget sehari sekali kan, pagi doang, sore enggak. Apalagi musim dingin misalkan, itu saja kadang sudah bersih. Gimana kalau 5 kali? Nah, jadi perumpamaan itu adalah perumpamaan antara waktu sholat satu dan waktu yang sholat yang lain. Keburukan-keburukan kecil, dosa-dosa kecil yang kita lakukan dibersihkan dengan sholat. Antara subuh dengan zuhur, jam 7 kita berdosa kecil, jam 9 kita dosa kecil, jam 11 kita dosa kecil. Sholat zuhur dosanya hilang. Habis zuhur kita melakukan dosa kecil, sholat asar dosanya hilang. Begitu. Kalau kita sekali saja tinggal, maka ada sholat yang tidak berfungsi.
untuk menghapus dosa-dosa kita. Jadi sholat itu juga berfungsi sebagai sarana pembersih kita. Ya. Yang kelima, sholat mengajarkan kita untuk disiplin. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu ada waktu-waktunya dan harus konsisten dengan waktu-waktunya. Nggak boleh diawalkan ataupun diakhirkan, kecuali lagi musafir, lagi sakit dan lain. Tapi dalam kondisi normal, sholat itu ada waktunya. Dan kita diajarkan untuk disiplin. Waktunya sholat dulu ya dulu, nggak boleh asal. Waktunya asal ya asal, nggak boleh main. Konsisten terhadap waktu, disiplin. Itu tentang sholat para jemaah sekalian. Jadi sekali lagi, jaga sholat kita, karena sholat itulah yang nanti akan membuat semua amalan-amalan kita mampu kita panen di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah seperti mencari ilmu, ibadah sholat itu adalah ibadah yang tidak ada toleransinya. Kita lagi sakit, kita nggak bisa ngapa-ngapain pun, itu tetap harus sholat, walaupun hanya dengan mengedipkan mata, isyarat, payah nggak bisa ngapa-ngapain, tetap diwajibkan untuk sholat. Jadi sekali lagi, gunakan kesempatan yang ada untuk jangan melalaikan sholat. Para jamaah sekalian, kita masuk ke hadis yang nomor 48. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-damaftarullah alaika takun min a'badin nas wajtanib ma harramallahu alaika takun amra'an nas warda bima qasamallahu laka takun min awnan nas. Ad-damaftarullah alaika, hendaklah sejatinya haruslah kita melaksanakan apa-apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi ibadah atau menjadi abdul, menjadi hamba di antara para manusia. Manusia itu dianggap sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia melakukan fardu-fardu yang diwajibkan atasnya. Kita boleh memanggil, menyebut diri kita hamba Allah kalau kita melaksanakan perintah Allah. Ya, jangan ngaku-ngaku hamba Allah tapi kita melalaikan perintah Allah. Kita nyebut diri kita hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah, tapi perintahnya kita lalaikan. Nah, itu nggak boleh. Dan syarat untuk menjadi hamba Allah adalah ketika kita melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para jemaah sekalian, ketika kita melakukan kewajiban-kewajiban kita, itu sepertinya sudah cukup untuk membuat kita masuk surga kalau tidak melakukan dosa. Kalau orang tidak melakukan dosa, itu ibadahnya cukup. Kenapa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kayak istri kita perempuan itu ketika mereka salat 5 waktu yang wajib saja, puasa Ramadan saja, menjaga kehormatan suaminya saja, maka dia boleh masuk surga dari pintu manapun yang dia kehendaki.